Oke, ini adalah vlog pertama teman-teman yang kami persembahkan dari penerbit Kalian atas nama CV Kalian Multimedia di Medan. Nah, kali ini dengan siaran pertama kita coba membincangkan soal tulisan ya. Kami tetap fokus di soal kepenulisan, kemudian penerbitan buku. Kali ini kita coba melihat lagi, membahas tentang apa itu hakikat menulis dan apa pentingnya untuk menulis dan apa itu manfaat menulis bagi manusia dan peradaban manusia. Nah, untuk itu di sebelah kiri saya sudah hadir Bang Ananta. Halo. Yang pasti bukan orang Alaska karena kami juga di Medan, tapi dia juga pengen ke Alaska sama seperti saya. Tapi karena nasib sudah menghubungkan kami di Medan, jadilah kami di Medan dan kami sama-sama berkegiatan di dunia kepenulisan. Oke, mungkin dimulai dari pernyataan atau pertanyaan nih, Bang Ananta. Ya, kan kan beda kan kalau nanya kan pertanyaan. Iya. Sebuah pernyataan itu ada sebuah kenyataan di dalam itu. Bagaimana kita memulai soal kepenulisan ini? Apakah dengan pernyataan atau pertanyaan dulu? Nah, ini kan menarik ya. Kan hakikat perkataan jadinya. Kita mulai dari sejarahnya lah ya. Sejarah menulis ya atau bagaimana? Iya, kan mulanya kan menulis itu ketika manusia menemukan simbol-simbol ditulis di gua-gua dan para ahli sepakat di situ ada sebut namanya masa sejarah. Sebelum itu masa prasejarah. Nah, setelah ditemukannya keahlian menulis atau berkomunikasi secara tulisan, ternyata menimbulkan dampak yang besar ya, terutama bagi kita sampai sekarang. Salah satu itu di kitab suci agama-agama yang ada di dunia. Kekhasan tulisan adalah dia bisa menjaga keutuhan dari informasi itu. Ya. Sehingga bisa diwariskan benar dari sekian generasi ke generasi lain. Bayangkan kalau itu secara omongan ya, cakap-cakap, ya, lisan itu pasti sangat sulit dijaga keutuhan. Informasinya bisa berubah kan, benar kan, yang dari ujung A tiba-tiba jadi AYZ, benar berbeda. Artinya Bang Ananta mungkin ingin mengatakan bahwasanya tanpa ada aktivitas menulis, kemudian dengan tidak adanya, kalau misalnya tidak adanya peradaban menulis, nggak ada kitab suci kan? Benar sekali. Karena itu berarti sebuah kenyataan hakikat mencari apa hakikat menulis, tapi sebenarnya jawaban atas pertanyaan itu adalah sebenarnya di keseharian kita kan, kita membaca kitab, membaca Al-Quran, kitab suci lah. Itu sebuah artefak solid untuk menjawab pertanyaan kenapa kita harus menulis, supaya informasi itu bisa disampaikan secara utuh setiap generasi kan gitu. Dengan jadi ada lampauan jangka waktu yang panjang gitu. Nah, kan menarik juga kalau misalnya menulis adalah sebuah hakikat kehidupan dan hakikat menulis adalah kontinuitas, konsistensi kan begitu. Berarti mahasiswanya menyontek juga harus konsisten juga untuk menulis gitu kan? Kan biasa kalau kuliah kan menulisnya kecil-kecil, apa yang besar kan? Ketika ujian bikin tulisan apa yang kecil, itu fotokopi lagu semua itu. Tapi itu hakikat menulis untuk kebutuhan menyontek, itu jangan ditiru. Zaman saya dulu begitu. Tapi kadang-kadang ada yang bikin prasasti menulis juga, Pak. Prasasti. Ya ketika ujian, ini kelas, ya kan, mau ujian kan, itu di sini. Jadi dinding itu menjadi medium untuk menulis, untuk manfaat abadi. Jadi kalau kuliah itu sebenarnya, kalau pengalaman itu tetap menulis, tapi dengan untuk kebutuhan mencontek ketika ujian itu. Nulis di dinding, jadi kembali ke masa purba kan. Jadi kalau orang-orang purba tinggal di gua juga menulis di dinding kan. Ini kan tanda informasi. Artinya kemampuan dasar naluriah untuk menulis itu kan diturunkan dari abad purba sampai sekarang sekali gitu. Malah kan itu kadang-kadang di meja tuh I love Tina. Iya. Rupanya Tina laki-laki. Tina bunga. Iya. Jadi demikian ya. Sebenarnya jadinya yang
yang ditangkap kadang sifat jahilnya, negatifnya. Padahal ada medium yang lebih bagus. Kadang saya pernah ditantang sama Pak Budi Suteja yang pernah mengajar saya menulis. Oh, beliau seorang aktivis menulis juga ya? Seorang dosen di UGI dan UKDW, Universitas Kristen Betawi Wacana ya. Dia bilang ada seorang yang mengatakan saya susah cari uang. Kok susah cari uang gitu Pak Budi ini? Loh, memang bagaimana Pak cari uang? Menulis. Anda seorang mahasiswa, datangi media, Anda kasih tulisan apa yang mengenai hobi Anda, lalu memperoleh honor begitu. Saya melihat ternyata benar begitu. Saya sendiri bahkan alami, yang sayangnya setelah saya nggak mahasiswa, bisa menjadi penambah uang saku. Ya, pemasukan ya, pemasukan. Benar sekali. Lalu lebih daripada itu adalah setelah menulis saya bisa menyampaikan atau mempresentasikan atau mengajari orang bagaimana menulis. Nah di tahapan itu saya memberikan training untuk pelatihan. Nah kalau saya memberikan training orang memberi lagi gitu. Ya, honor tadi ya. Benar. Tapi di awal pernah nggak honor itu berubah jadi horor gitu? Pernah. Karena nggak ada beres mas kayak gitu. Rupanya 2M diberi itu. Mau lihat magun. Thank you aja. Terima kasih banyak. Tapi justru pengalaman proyek thank you itu kan menjadi apa juga ya? Setidaknya kita punya panggung terlebih dahulu, kita bisa mengekspresikan, membagi ilmu kepada masyarakat tentang perlunya menulis. Ujungnya pun kita dapat bayaran dengan itu kan gitu. Kalau kita mau ngomong soal pemasukan, cuan. Bahkan setelah masuk ke sesi atau fase saya belajar memberikan training yang horor tadi, saya jadi belajar membaca. Pertama ya pengalaman yang nggak baik itu maka baik. Pertama ya saya sering membaca itu sedih. Kenapa? Ketika saya baca buku tabungan ya. Nah, itu repot itu permasalahan yang paling pelik dan apa ya, menyedihkan. Karena bulan tua ya udah habis semua kan. Lalu yang kedua ketika tapi lebih sedih kita baca buku tabungan orang lain karena selalu lebih gede daripada kita gitu. Berbahaya sekali ya. Tapi kalau untuk jomblo gimana? Kalau lebih sedih juga. Iya. Dia kan harus baca buku nikah orang. Dia masih sendiri gitu kan. Iya. Melongso gitu. Berarti membaca buku juga kan tergantung buku apa aja kan gitu. Benar sekali. Jadi jangan harap bisa menulis kalau misalnya baca buku gambar kan begitu. Yang kosong. Kecuali buka bukunya, menulis di situ kemudian berekspresi kan, buku yang diungkapkan buku gambar itu. Yang kedua itu ketika bersama Bang Vincent itu, saya melihat itu keahlian membaca ini penting ya. Ketika kita makan di mie Aceh, dikasih bon, lalu kok ada sup. Nah, itu paling mahal lagi. Padahal kita ini nggak pesan sup ya. Iya, nggak ada pesan sup. Itu sup apa itu? Sup total. Ya, itu pernah saya kerja itu waiters di kafe. Sampai apa? Apanya bang itu? Udah panik dia kan? Sudah mulai karena customer kan lagi marah ceritanya kan. Ini sup apa gitu? Ini paling mahal. Kami tadi nggak pesan sup loh. Yang mana bang ini? Sup total. Bilang total dari semua. Iya. Nah, tadi hakikat kita sudah mulai dari situ kan, yang paling basic. Jadi bahwasanya kan yang hakikat menulis itu adalah sebenarnya udah ada dalam diri kita, cuman bagaimana kita bisa menggali itu, kemudian sangat bergantung pada lingkungan kita berkomunikasi, berinteraksi kan. Nah, misalnya kan ada semacam rumusan bahwasanya kalau menulis itu syukur seseorang itu dia hidup di keluarga yang suka membaca, kemudian suka diskusi, gitu kan, lebih demokratis gitu. Nah, abang sendiri kalau misalnya di keluarga bagaimana dulu? Apakah memang suka membaca atau bagaimana sehingga bisa sekarang nulis? Gitu? Ya memang tantangannya itu di lingkungan ya. Saya sendiri awalnya lingkungan saya meyakini bahwa menulis itu adalah keahlian menyambungkan huruf. Menyambungkan huruf, ya, misalnya merangkai huruf jadi kata, kata menjadi kalimat lalu paragraf, gitu kan. Akhirnya ini terus-menerus sampai saya masuk ke tahapan nulis skripsi untuk nulis sarjana. Bukan bagaimana saya bisa menyampaikan pikiran saya agar orang paham apa yang saya pikirkan. Nah,
Lalu syukurnya saya berpindah lingkungan ketika mencari kerja di Waspada Online, media online. Di sana saya dituntut untuk menghasilkan karya tulis sebanyak mungkin. Menulis atau Jadi kalau di tapi nggak pernah tahun 2007. Oke. 2017 masih baru kemarin. 2007 itu. 2007 sampai 2011 ya. Iya. Tapi situ sudah minat menulis atau masih bagaimana? Ya, saya kesulitan ya ketika contoh saya tahu ada blog, inovasi blog gitu. Lalu saya coba nulis, saya bingung mau nulis apa. Saya blank gitu, apa yang harus saya tulis? Seolah saya mengatakan kalau saya tulis tentang kegiatan harian saya nyuci piring, mengangkat jemuran atau menyetrika, kayak itu sangat membosankan. Oke. Nah, atau padahal saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan. Contoh, kiat mengusir kutu pada beras misalnya. Saya tahu itu, tapi saya nggak bisa menuliskan itu karena saya berada di lingkungan mengatakan, untuk apa? Lebih baik ngusir berasnya daripada Iya. kutunya. Karena kita perlu ambil kutunya. Benar. Harusnya kan berasnya diusir gitu. Benar sekali. Ya, Supaya kutunya lari. Nah kadang-kadang begini ya, kalau bikin pelesetan itu jadi ide tulisan juga sebenarnya kan gitu kan. Jadi kadang kan soal ide kan harus kita gali apa yang terdekat dengan kita. Kalau oke lah tadi abang bilang bahwasanya yang kita dekat tapi mungkin kita nggak minati, kita ngapain tulis gitu ya. Jadi ada sebuah tantangan tersendiri yang spesifik sebenarnya. Jadi masuk ke Waspada itu tahun 2007 misalnya. 2011. Motivasinya hanya untuk bisa menulis atau untuk menambah skill keahlian menulis atau bagaimana? Ya, memang pada awalnya itu adalah saya bilang, saya berada di lingkungan waktu saya mencari kerja, mencari nafkah. Akhirnya saya melihat betapa keren orang yang menulis. Saya berada di tengah-tengah orang yang menulis. Jadi misalnya saya ingin jadi apa? Apakah saya mau jadi seorang pemain bola? Berarti saya harus berada di tengah-tengah pemain bola. Iya. Tapi kalau ini saya ingin jadi dulu, saya lihat mereka, gitu menyenangkan. Lalu dituntut untuk selalu menulis, menghasilkan karya tulis. Wah, saya menyadari menulis itu ternyata ada fasenya. Pertama, kita mengetahui apa yang orang merasa menarik ataupun penting. Kemudian kita gali dengan misalnya membaca buku, menelusuri di internet, ya kan, wawancara, atau mengalami sendiri. Contoh saya ditantang, coba Ananta bangun tulis bagaimana sih kehidupan orang yang sekarang lagi dilanda erupsi Sinabung. Nah, saya harus ke sana. Iya 2007 itu waktu apa ya erupsi beberapa kali itu ya kali pertama. 2010 kalau nggak salah saya itu. Oh ya. Lalu yaudah saya ke sana, gitu. Saya melihat sendiri apa yang mereka alami. Maka saya bisa menuliskan. Kalau saya hanya menelepon mungkin nggak terasa feelingnya kan. Nah, demikian juga Dekat dengan peristiwa maka kita lebih mudah untuk membuat tulisan. Dalam hal ini berita. Nah tadi kita sudah bahas ya soal hakikat menulis. Kemudian pengalaman Bang Ananta bahwasanya dia melihat lebih menikmati kalau misalnya menulis itu lebih gampang menulis kalau kita dekat dengan peristiwa itu sendiri. Tadi disampaikan ketika dia meliput peristiwa erupsi Gunung Sinabung, dia melihat di situ banyak yang bisa ditulis karena dekat dengan peristiwa itu. Jadi tidak semudah yang mungkin dibayangkan orang untuk menulis, tapi intinya adalah kalau menulis memang dekat dengan gagasan yang kita inginkan dan kita memang menikmati topik itu kan gitu kan. Kayak tadi kan agak susah mungkin misal menulis soal memisahkan kutu dari beras kan gitu kan. Rupanya Bang Ananta pas liputan nggak ketemu kasus itu, jadi nggak ketemu beras untuk bisa dipisahkan dengan kutunya itu. Nah, terkait dengan itu adalah soal kan tadi kalau misalnya dalam konteks media massa itu kan menulis berita. Bagaimana kalau misalnya teman-teman di sana ingin menulis artikel opini di media massa ataupun menulis blog lah paling mudah blog. Kadang-kadang ada juga nulis artikel itu di Facebook kan gitu ya untuk sebuah ekspresi diri. Dalam konteks menulis di media massa, blog ataupun artikel bebas seperti itu, kadang kan ada tantangan tersendiri. Ini ide udah ada di kepala ini, peristiwa sudah dirasa dekat, gitu kan. Tapi ketika menuangkan jadi bentuk tulisan, itu berhenti total sampai nggak bisa menulis kembali. Itu mengatasi tantangan itu seperti apa? Ya, jadi memang ada tahapan ketika menulis. Saya nggak mau pakai istilah yang ribet ya, jadi saya pakai yang umum aja.
kita sudah banyak nih data. Kita tadi udah ke lapangan, kita udah wawancara, baca buku di internet dan kumpul. Sekarang bagaimana mengemas ini jadi sebuah tulisan yang ya syukur-syukur bisa mempengaruhi orang. Misalnya kita melihat ada sebuah museum nih satu kota akan ditutup karena ada dana pendukung. Kita merasa kita bisa nih memberi opini gimana mempengaruhi pemerintah sama publik agar museum ini jangan tutup. Lalu kita ambil sebuah alur logis. Apa yang paling dekat dengan museum ini? Misalkan itulah anak-anak sekolah setiap tahun akan berkunjung untuk studi ke lapangan gitu kan. Ya kita mulai dari sudut pandang anak ini dulu. Lalu kita paparkanlah dampaknya. Misalnya kita ada studi tadi kasus di buku dan tren, ada beberapa museum tutup, sekolah jadi anak-anak melupa sejarah kota itu atau daerah itu. Yang digambarkan itu manfaatnya gitu. Manfaatnya. Nah, lalu kita bisa menemukan hal baru. Misalnya ketika saya yang sinabung itu ya, walaupun untuk majalah menjelang bukan sebuah liputan yang wow ya, saya menemukan hal baru. Misalnya saya terkejut para penduduk di desa Namantran waktu itu saya mereka mengumpulin abu sinabung itu. Abunya? Iya, dikumpulin. Untuk dijual katanya. Jadi untuk pupuk atau gimana? Pupuk. Oh. Jadi hal baru kan. Saya nggak tahu kan bisa dikumpulin lalu dijual. Oke. Nah, jadi di balik musik ada juga ngobrol. Begitulah mungkin kita bisa. Jadi angle untuk berita juga untuk menulis ya. Oke. Sebenarnya pun di luar konteks berita pun itu juga bisa jadi tulisan artikel sebenarnya kan yang bisa diterbitkan bisa jadi insight di blog ya. Sisipan begitu. Iya. Oke. Nah, kadang ada juga kawan-kawan yang nanya begini kan. Dia pengen nulis, tapi dia tanya, lebih baik kita mulai dari judul atau langsung ke permasalahan itu, mana yang lebih baik gitu ya? Karena kadang kan terjebak di judul atau gimana. Itu soal lingkungan juga tadi balik. Saya juga awalnya gitu waktu skripsi. Dosen mengatakan nanti kalian berikan 3 judul, kita pilih. Di situ ada sebuah jebakan. Harusnya dibilang itu tema. Sebab ketika kita bilang judul, kita berpatok pada itu. Belum bisa kita buat sebuah judul. Ini saya ketahui ketika di dunia media massa itu sendiri. Jadi jangan mulai dengan judul, kita mulailah dengan tema topiknya. Misalnya, bagaimana sih para penyintas COVID-19 menghadapi penghakiman dari masyarakat sekitarnya misalnya kan? Tapi sekarang udah COVID-20 kan? Udah terus tahun. Sudah update ya? Kayak antivirus. Udah versi 2. Iya. Jadi ya udah kita melihat ini kan sebuah tema kan bagaimana tadi kan. Bukan judulnya para penyintas COVID-19 menghadapi penghakiman masyarakat. Nah, udah kita jadinya kaku sekali jadi itu terpaku di situ gitu kan. Jadi lebih baik kita cari dulu persoalannya yang apa yang kira-kira yang menarik kan gitu kan. Iya, benar sekali. Oke. Nah, kemudian ini kita agak mengerucut dikit ya, lebih ke penerbitan buku, gitu kan. Tadi kan kita udah cerita dalam konteks penulisan artikel opini, kemudian tadi berita di media online, kemudian artikel untuk blog. Nah, untuk buku ini kan lebih besar tantangannya kan. Artinya kan buku itu kan kumpulan dari beberapa tulisan yang pendek sebenarnya, dirangkai-rangkai kemudian menjadi sebuah buku yang layak dinikmati oleh pembaca. Nah, pengalaman abang sendiri untuk menulis buku ini mengatasi tantangannya seperti apa? Boleh tantangan apa yang spesifik di situ? Jadi nulis buku udah pengabdian itu. Pengabdian ya? Kayak PNS aja gitu. Tapi kayaknya ini PNS juga ini kan? Penulis negeri sipil. Jadi udah banyak pengalaman. Ya, tantangannya apa gitu? Tantangan pertama adalah seperti membangun gedung besar gitu. Jangan kita langsung bayangkan, wah besar sekali jadi berat. Kita mulai dari yang sangat dasar seperti tadi kita menulis artikel juga ya kan. Ini penting atau menarik nggak bagi pembaca? Bermanfaat nggak? Apa yang saya pengaruhi mereka? Kalau sudah sampai pada tahapan itu, ya sudah kita masuk ke fase menulis buku tadi. Jangan atau hendaknya kita jangan terjebak ke dalam ritual saya menulis buku ini seperti pekerjaan sehari-hari. Jangan seperti perajin buku, kita penulis ya, bukan perajin. Kalau perajin itu ada deadline kan, gitu kan. Sehingga meskipun karir saya adalah seorang guru
seorang pengusaha, seorang mahasiswa atau apapun dia karir itu, kita masih punya kesempatan untuk menulis. Nah, saya bilang tadi pertama lingkungan. Jadi kita berada di lingkungan yang menuntut kita untuk terus menulis. Nah, dari sana kita akan ketemu dua cara agar kita bisa menulis buku. Pertama adalah cicilan, kayak nyicil kredit rumah, kendaraan. Oh, yang KTA ya, kredit tanpa angsuran itu. Tanpa angsuran loh. KTA bukan tanpa agunan gitu. Jadi kan ada juru tagihnya. Udah lari. Ya, berarti nyicil gitu Nyicil, ya. ya. Menulis udah cicil gitu. Nah, seperti kita misalnya nulis status di Facebook Ya. atau di Twitter, di Instagram. Ya kan artinya bisa jadi bahan buku. Iya. Ada orang yang gemar membuat fotografi misalnya di Instagram. Ya. Lalu dia mengatakan, beginilah cara bikin foto Milky Way, begini foto landscape. Biasanya dia bisa jadi bahan buku. Oke. Dia nggak sadar, dia menyicil. Dicicil tapi dilunasi kan itu kan Dilunasi. dengan sampai nggak selesai kan Iya. gitu artinya. Lunasi. Iya, iya. Jadi buku yang pernah ditulis apa saja bang? Menulis di atas pasir, lalu yang terbaru sama Pastor Hubert. Oh, iya. Apa kemarin yang warna kuning yang sampul itu ya? Di lembaran datar. Oh iya. Itu udah tersedia di Google Play loh. Bisa beli. Ketika saya nantang Pangon atau Iya. Hubertus Lidi ya. Iya. Itu tadi menulis di atas pasir tadi ya? Iya, menulis Di dekat Panglong mana itu? Nulis di sungai. Pantai Bokeh. Iya iya iya. Karena kalau nanya kan harus spesifik kan pasir mana dulu. Oke. Nah, kupikir itu yang juga menjadi apa ya? Kita nggak bilang ini sebagai sebuah panduan, artinya hanya semacam wacana bahwasanya untuk konteks Indonesia kan kegiatan menulis bukan sebagai pilihan yang populer kan gitu kan. Tapi ketika kita bertemu dengan penulis yang terkenal, kita tertarik juga dengan kegiatan menulis gitu kan. Katakanlah novel Harry Potter. Itu kalau kita tahu kan sama-sama gimana sejarahnya itu kan dia menulis dalam kemiskinan dia, menulis ketika di kereta api, Yang tapi mati. tapi dia konsistensi tadi, kemudian bisa menjawab tantangan itu dan dia paham benar bahwasanya yang dia tulis itu punya manfaat sama dunia kan. Nah, Begitu. Chicken Soup juga. Chicken Soup ini dia uniknya keroyokan. Oh begitu ya? Iya. Dia mereka pakai konsep keroyokan. Iya. Keroyokan itu adalah- cerita gimana? Kan nggak semua orang punya waktu untuk menulis. Oke. Apalagi menulis buku kan gitu. Iya. Kita bayangkan kita contoh saya misalnya pernah mengajak satu sekolah. Di dalam sekolah itu ada 10 orang guru gitu. Oke, kita bisa bikin satu buku, saya bilang. Satu guru nulis satu artikel. Oh. Nah, Total guru ada berapa? Ada 10. Ada 10. Nah, satu guru itu satu artikel tapi 10 halaman. 10 halaman. Oke. 100 lah. Ini ternyata 100. Total. Nah, bisa jadi kenangan untuk siswa. Udah jadi buku ya? Udah jadi buku. Tinggal di layout, bikin sampulnya, kemudian dicetak atau bikin versi ebook Iya. kan begitu. Nah, saya lebih tertarik yang versi ebook ini ya. Ini semacam disrupsi. Selama ini kalau kita bilang buku, kesannya kan selalu cetak, dibagiin. Iya. Nah, ketika kita kangen mau baca lagi, mana nih? Udah hilang gitu. Masternya mana? Udah hilang. Tapi kalau di ebook, dia abadi. Nah, balik ke yang tadi. Hasanah tadi. Apalagi dipinjam sama orang ya kan? Pinjam sama orang. Ketemu lagi bukunya Nah. gitu. Atau dicobek untuk bungkus bawang. Iya. Betul juga. Saya juga sering gitu. Saya nggak lihat lagi judul bukunya, nengok bawahnya aja berapa kilo, dapetin terbungkus aja. Jadi pasti ini kayak buku aku kok dibungkus bawang tipas aja. Tapi kalau alternatifnya apa kalau begitu kalau kita Ya, ebook. cetak? Ebook tadi Ini ya? sama Pastor Ruben, jadi semacam apa? Kegeberan baru lah gitu ya. Ya. Oh, iya. Tidak Tapi hanya- manfaat utama ebook itu nggak bisa dipakai bungkus bawang tadi kan? Nggak bisa. Nggak pasti lah. Rusak lah tabletnya. Karena pakai HP, HP, gitu, baca. laptop ya kan? Iya. Ya, kegeberan baru. Kenapa? Pertama, buku itu nggak hanya dibaca di lingkungan saya aja. Melebihi lagi skala nasional gitu, internasional sekarang. Ya, ruang lingkupnya lebih luas kan, gitu, Lebih kan? luas. Daripada hanya berhenti di rak buku di toko buku kan, gitu, Benar. terbatas. Kalau saya gigih mempromosikan itu, saya nggak hanya mencicip rupiah, bisa juga mata uang asing. Ya. Nah, tinggal saya sekarang mau belajar kan begitu sekarang. Iya, iya. Kedua, saya bisa membranding diri saya. Nggak hanya di lingkup ini ya. Oh, anak abang ya begitu kenapa? Jadi kita ketika contoh jalan-jalan kemana, buku itu, saya nulis buku. Oh ya ini saya kenal. Gitu. Jadi kita merasa,
waduh, eksistensi saya ada karena menulis. Ya, itu kayak seperti dibilang Prof Diantarto kan, kita nggak akan hilang dari sejarah Karena kita menulis. karena kita menulis. Oke, nah itu menarik itu. Jadi kalaupun suka menulis ya pastikan menulis yang memang benar-benar bermanfaat kan gitu kan. Iya. Nah, jangan ketika merasa menulis dia menulis batu nisan. Itu dia pengrajin nisan ya. Nah, menulis juga gitu kan diketok-ketok gitu ya. Itu bahaya juga. Nah ini oke, saya pikir itu yang mungkin sebagai apa ya, sebagai pengantar ide, pengantar gagasan kepada kawan-kawan yang ingin menulis. Ya, memang menulis mungkin tidak mudah, tapi kalau memang kita memang konsisten dan kita memang mau, kita pasti bisa menjawab tantangan itu dan kita bisa menulis kan begitu. Oke, nanti kita lanjut ya. Nanti selesai dari sini kita lanjut ke video yang lebih menarik lagi soal bagaimana perkembangan industri penerbitan dalam skala global dan nasional. Nanti juga terkait dengan tadi yang dibincangkan sama Bang Ananta soal electronic book. Oke Bang Ananta, terima kasih telah hadir di acara ini. Salam Covid 20. Oke, kan.